Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring di hari pertama minggu keempat di bulan Februari. Pada minggu ini Pak Guru akan memberikan materi di tema 6, subtema 3, ya, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran ke-1, kedua, dan ketiga. Untuk materi ini disampaikan untuk 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Tapi Pak Guru sampaikan untuk hari Senin cuma 1 hari, ya, karena materinya sudah Pak Guru padatkan, diringkas seringkas mungkin, ya, sesuai dengan kurikulum COVID yang ada. Ya, pendalaman materi yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Ya, pada tema 6 ini, pada minggu keempat ini harusnya sudah masuk ke subtema 4. Kemarin minggu ketiganya Pak Guru vakum, ya, tidak mengasih materi, hanya 1 pembahasan soal video, ya. Untuk minggu ini insya Allah subtema 3 dan subtema 4 akan selesai sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester, ya. Sekarang masuk ke pembelajaran pertama. Tema 6 subtema 3. Tema 6 subtema 3 yaitu tumbuhan di sekitarku. Pada pembelajaran pertama, ya, muatan bahasa Indonesia KD-nya 3.7 dan 4.7, yaitu penggunaan tanda titik pada kalimat. Nah, ini tanda yang kecil dan hampir tidak bisa terlihat kalau tidak jeli, ya. Ini pada bahasa Indonesia itu tanda titik sangatlah penting dalam penggunaan kalimat, yaitu menentukan, ya, berhentinya atau tanda akhirnya sebuah kalimat biar membacanya per kalimatnya itu jelas. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Ya, titik secuil tok tandanya titik, ya. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Nah, setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Nah, jadi kita menulis sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik, baru kita menuliskan kalimat yang baru. Ya, tidak boleh langsung nyambung, nanti yang membaca bingung, ya. Kita coba perhatikan contoh berikut, ya. Perhatikan, nih, tumbuhan memerlukan makanan, titik, ya. Kemudian baru ditulis kalimat baru. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air, titik. Seperti itu, ya. Gampang, ya, anak-anak. Nah, nanti pada halaman 141, ayo berlatih, ya, tugas anak-anak yaitu memberi tanda titik pada bacaan yang ada di halaman 141. Nah, kemudian halaman 142-nya anak-anak hitung soal nomor 2, tanda titik tersebut ada berapa? Ya, ada berapa tanda titiknya? Nah, kemudian soal nomor 3-nya halaman 142,
Tuliskan kembali teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung dan tanda titik yang benar. Nah, itu berarti nanti nomor 3-nya anak-anak ditulis pada buku Latin. Ya, di buku Latin. Setelah itu, yang mau di buku Latin terus nggak apa-apa, ditulisin tugas halaman 142 soal nomor 3. Seperti itu ya. Atau buku Latinnya disobek, ditempel di pulpena juga nggak apa-apa ya. Itu cukup untuk penggunaan tanda titik ya. Nah, gampang. Yang penting penggunaannya benar ya, biar orang yang membaca tulisan kamu itu bisa paham. Ya, contoh, tumbuhan memerlukan makanan. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Kan harus ada jedanya, titik ya, titik. Nah, tumbuhan memerlukan makanan, titik. Nah, makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Oke, lanjut pada pembelajaran berikutnya, yaitu muatan matematika. Ya, di sini kita akan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat. Nah, ini yang pertama, soal cerita kesetaraan satuan berat yang pertama, yaitu matematika KD-nya 3.6 dan 4.6. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram atau G, kilogram atau kg, atau hektogram dalam kurung Hg atau ons, ons, ya, ons. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu. Ya, ingat kembali hubungan antara satuan berat berikut. Ya, yang kemarin waktu hari Rabu dan Kamis berangkat pertama ya, sudah menuliskan anak tangga ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, sentigram, desigram, miligram. Nah, itu urutan-urutannya. Nah, di sini anak-anak harus hafal ini, diingat ya, paling 3 yang sering keluar ini ya. 1 kilo itu 1000 gram. 1 kilogram itu 10 hektogram. 1 hektogram itu 100 gram. Ini yang perlu diingat ya. Untuk mengerjakan suatu soal yang satuannya berbeda, anak-anak harus menyamakan dulu satuannya. Yaitu ini harus hafal ya. 1 kilo 1000 gram, 1 kilo 10 hektogram, 1 hektogram adalah 100 gram. Ya, gampang ya. Gampang sekali. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini perhatikan contohnya. Nah, ayah membeli 3 kilo jeruk dan 20 hektogram anggur. Ya, berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Ya, itu berapa? Nah, di sini pertinyiinnya itu hektogram. Hektogram. Di sini jeruk satuannya kilogram. Anggur satunya hektogram. Berarti ini anggur sudah tidak usah dirubah. Yang dirubah adalah jeruk dulu. Nah, penyelesaiannya. Jumlah buah yang dibeli, yang pertama 3 kg jeruk ditambah 20 hektogram anggur. 3 kilo kalau dijadikan hektogram itu berarti 30 hektogram. Ya, karena 1 kilo itu 10 hektogram. Jadi 3 kilo berarti 30 hektogram. Kemudian ditambah 20 hektogram anggur. 3 ditambah 2 adalah 5. 0 yang ikut. Berarti 30 tambah 20 adalah 50 hektogram. Gampang kan? Bisa ya? Pak Guru yakin semua anak-anak bisa ya. Yang tadi yang pertama caranya yaitu disamakan dulu satuan yang beda.
Setelah sama satuannya baru anak-anak jumlahkan. Sekarang masuk ke pembelajaran 1 muatan SBTP atau SBK kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 yaitu mengenal karya seni 3 dimensi. Ya, karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ada 3 ya, 3 dimensi berarti 3 punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Ya, karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Ya, beruang dan berisi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi samping, dan sisi atas. Nah, karya 3 dimensi ini memiliki unsur. Ya, unsur-unsurnya yaitu yang pertama titik, yang kedua garis, ya, yang ketiga bidang dan berbentuk. Nah, terus keempat warna serta bentuk permukaan atau tekstur. Ya, tekstur. Ya, tekstur. Ya, terlihat, ya, kelihatan. Kita tulis ya. Ini ya unsur-unsur dalam karya 3 dimensi, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Ya, ini juga anak-anak harus ingat karya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi bisa dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Sekarang masuk ke pembelajaran kedua, yaitu muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Aturan saat jam istirahat di sekolah. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Nah, saat jam istirahat itu ada beberapa. Ya, yang pertama ya, saat jam istirahat kalian gunakan waktu istirahat dengan sebaik mungkin. Ya, jangan waktunya istirahat malah buat ya main bola. Berarti main bola itu waktunya olahraga. Ya, beda atau sendiri ya. Kebanyakan main bola. Ya. Yang pertama menjaga kebersihan lingkungan saat ya makan di kantin sekolah. Ya, ini gambarnya ya. Ini ada Mas Yo, ada Mas Hafiz ya saat istirahat jajan di kantin. Nah, saat jajan di kantin harus memperhatikan kebersihannya. Setelah makan, jika ada bungkusnya dibuang di tempat sampah. Apabila makanan terjatuh di meja kotor, segera mejanya dilap, dibersihkan biar tidak disemutin ya atau dilalerin ya. Ya, itu aturan saat jam istirahat di sekolah. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Contoh yang harus anak-anak ketahui ya, yaitu contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya yang pertama, saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Ya, meninggalkan kelas dengan tertib. Saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Ya, orang lima metu ya harus ada di lingkungan sekolah.
Saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Nih, nggak boleh jorok ya. Harus menjaga kebersihan. Yang keempat, siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Maksudnya apa Pak Guru memperhatikan keamanan? Ini biasanya kalau istirahat mainannya kebangetan ya. Kalau itu apa dorong-dorongan ya, barangkali jatuh kena ya pucuknya meja nanti bisa pecah ya, kepalanya bocor ya. Itu yang sering terjadi ya. Kalau bermain ya sewajarnya ya, tidak boleh berlebihan. Kemudian siswa kembali ke kelas dengan tertib ya. Setelah bel tanda istirahat selesai berdering itu harus kembali dengan tertib ya, seperti keluarnya ya. Keluar meninggalkan kelas dengan tertib, masuk pun dengan tertib. Ini ada 5 aturan saat istirahat di sekolah. Ini harus tahu ya anak-anak ya. Kemudian nanti anak-anak bisa kerjakan pada halaman 145. Ya, di situ ada soal. Anak-anak kerjakan ya. 5 soal di situ ya. Lanjut ke berikutnya. Untuk pembelajaran kedua berikutnya masih bahasa Indonesia KT 3.7 dan 4.7 ya. Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Yang pertama ya. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat ya. Sebelumnya, kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Ini udah ya, Pak Guru ulang kembali. Perhatikan contohnya. Nih, Dedi merawat tumbuhan, titik, sebagai akhir kalimat. Dedi nama orang atau awal kalimat itu D-nya besar. Sampai sini jelas? Oke. Kemudian yang kedua, Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk, titik. Ini untuk mengakhiri kalimat titik. Dedi awal kalimat ada nama juga nama orang itu hurufnya kapital atau besar. Oke, sampai sini jelas ya? Paham ya? Iya, gampang. Ini Pak Guru ulang kembali. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu masih di muatan bahasa Indonesia KT 3.7 dan 4.7. Karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Nah, ini yang pertama ya. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Nah, untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Nih, kamu harus tahu dulu ciri-cirinya ya. Nah, kamu dapat menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, dan ciri khas lainnya seperti durinya ada apa tidak, atau corak tertentu, atau warna bunganya. Kamu jelaskan di situ ya, ditulis menjadi sebuah karangan. Contoh, bunga mawar warnanya merah, bunga melati warnanya putih, baunya harum, wangi. Nah, seperti itu dijelaskan, diuraikan secara lengkap ya. Lanjut. Sekarang pembelajaran ketiga, bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Ya. Muatan SPDB KT 3.1 dan 4.1.
Bahan untuk membuat karya 3 dimensi sangat beragam jenisnya. Ada bahan buatan dan juga bahan alami. Ya, yang pertama bahan buatan, contohnya plastisin. Plastisin tahu ya, lilin malam, kertas karton, ya, atau karton dan kertas karton. Ya, terus bahan alami. Bahan alami ya yang sudah ada di alam. Contohnya tanah liat. Ini tanah liat sama plastisin sama. Bedanya tanah liat itu dari tanah alami. Ya, kalau plastisin buatan. Dan berwarna-warni. Kalau tanah liat cuma satu warnanya ya. Abu-abu hitam ya. Pasir itu juga bahan alami. Ya, rotan juga alami. Nah, kalau pasir magnet itu pasir buatan. Beda, ini pasir alami kalau sama pasir magnet beda ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu karya 3 dimensi. Ya, karya 3 dimensi dari plastisin. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, anak-anak siapkan plastisinnya. Terus tusuk gigi, kertas kardus, dan sendok atau silet atau cutter. Nah, yang pertama ya, anak-anak bentuklah plastisinya menjadi sebuah kotak dulu. Ya, dibentuk seperti kotak-kotak. Ya, kemudian setelah dibentuk menjadi sebuah kotak, langkah yang kedua yaitu anak-anak membuat pola gambar pada plastisin menggunakan tusuk gigi atau piting bahasa nenek ya. Nah, contoh ini akan membuat sebuah bunga. Berarti ini digambarin bunga dulu. Set ya, ya, setangkai apa? Kelopaknya ya dibikin bunga. Set ya, yang bagus digambar. Set. Nah, seperti itu ya. Dibikin. Nah, kemudian langkah ketiga. Nah, langkah ketiga, ambillah ya bagian atau ambillah sebagian plastisin yang belum dibentuk ya. Lalu dipilin-pilin sesuai keinginanmu, dipintir-pintir ya menjadi sebuah tangkai bunganya ya. Ya, dipintir-pintir. Kemudian tempatkan plastisin yang sudah dipilin pada bagian yang kamu inginkan. Tadi setelah dibentuk bunga-bunga ya digambar pakai piting, dibentuk, ditempelkan ke tangkainya. Ini ya, ini bunga yang tadi sudah digambar, terus dibentuk, dipotong-potong, ditempel-tempelkan ya ke tangkai yang sudah dipilin-pilin ini. Nah, untuk yang kelima, cukillah bagian pinggir plastisin dengan sendok atau cutter. Ya, mintalah bantuan orang tua saat mencukil. Ini mencukil sebenarnya kalau tidak mau dibentuk yang lebih seni lagi ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, langsung dibentuk sendiri pakai kuku. Ya, pakai kuku juga bisa ya, dibentuk-bentuk kuku ya. Ya, menjadi sebuah alurnya daun atau bunga ya. Pakai kuku juga bisa ya kalau kukunya itu ada ya. Gak usah pakai cutter ya, barangkali terlalu berbahaya, barangkali kena tangan ya. Ya. 6. Kini karyamu sudah jadi ya, seperti ini ya. Jadi sebuah bunga yang dari sebuah plastisin. Nah, ini tentang pembuatan karya 3 dimensi dari plastisin ya. Anak-anak nanti bisa praktek sendiri ya, boleh pakai plastisin, boleh pakai tanah liat. Nah, ini yang Pak Guru contohkan, pakai plastisin yang mudah tinggal beli ya, terus tidak terlalu kotor. Kalau tanah liat, anak-anak harus mencari tanah liat dulu di sawah ataupun di tempat pencetakan bata ya untuk membuat tanah liatnya. Ini sekarang sudah lebih praktis, ada yang namanya bahan buatan pakai plastisin. Anak-anak bisa membuat bunga, bisa membuat mobil-mobilan, bisa membuat orang-orangan, dan lain sebagainya dengan menggunakan plastisin tadi menjadi sebuah karya 3 dimensi. Kemudian masuk ke pembelajaran ketiga. Ya.
muatan matematika, yaitu KT 3.6 dan 4.6. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai permasalahan yang berhubungan dengan kesetaraan satuan berat. Ya. Ya. Untuk menyelesaikan soal cerita, ya, yang berhubungan dengan satuan berat, kita harus memperhatikan satuan ukuran berat yang digunakan. Yang tadi Pak Guru sudah sampaikan pada pembelajaran pertama ya. Harus diperhatikan satuannya. Jika belum sama, maka samakan dulu. Ya. Jika satuan berat sudah sama, maka kita tinggal mengerjakan sesuai operasi hitung yang diperlukan. Kalau ditambah ya ditambah, kalau yang dikurang ya dikurang. Tetapi jika belum sama, maka satuan berat tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Ini ya, mesti dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak mempunyai masalah tentang penghitungan berat. Ya. Beda dengan rindu, kalau rindu itu susah untuk dihitung beratnya ya. Itu beda lagi ya. Lanjut ya. Nah, terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami ya apa yang telah tadi Pak Guru sampaikan pada pembelajaran ke-1, kedua, dan ketiga, di mana di pembelajaran tersebut ada beberapa bentuk latihan. Silakan anak-anak latihannya dikerjakan ya. Ini dikerjakan untuk 3 hari. Jadi jangan dikerjakan sekaligus, nanti akan terasa berat ya, seperti rindu terasa berat ya. Karena ini 1 hari itu harusnya 1 pembelajaran. Tadi Pak Guru ringkas 1 hari jadi 3 pembelajaran. Berarti ini nanti anak-anak silakan latihan-latihan soal yang ada di pulpena dikerjakan ya, mipil ya untuk 3 hari ke depan ya. Semoga siswa bisa paham dan bermanfaat untuk diri siswa ya. Apabila masih belum paham, silakan bisa diputar kembali videonya Pak Guru yang ini ya. Nanti ada waktu atau video khusus pembahasan soal-soal tersendiri ya. Karena waktunya tidak boleh lama-lama dalam video ya. Silakan soal-soalnya pesannya Pak Guru bisa dikerjakan. Setelah dikerjakan, apabila masih ada yang kurang paham, tidak bisa diputar kembali penjelasan Pak Guru yang tadi di atas. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.